Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Rahmani akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rekomendasi Influencer Terhadap Intensi Pembelian, Integrasi Teori Stimuli Organism Response, dan Information Adoption Model. Penelitian ini merupakan penelitian dengan skema KDN. Ketua dari peneliti adalah saya sendiri, Sinta Rahmani, dan anggota peneliti Septiani Juniarti SEMM. Nama mitra dari penelitian ini adalah STIE Indonesia Banking School dan tahun pelaksanaan tahun 2023 dan 2024. Teknologi saat ini berkontribusi pada penyebaran informasi yang lebih efisien dan mudah, yang pada gilirannya membuat informasi menyebar lebih cepat. Salah satu platform media yang paling banyak digunakan orang adalah sosial media. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh We Are Social pada tahun 2022, rata-rata penggunaan media sosial harian di seluruh dunia adalah 2 jam 31 menit per hari. Media digital dan sosial telah sangat mengubah sifat pemasaran. Konsumen diberdayakan untuk memproduksi dan membagikan konten, dan orang lebih cenderung mempercayai dan mengikuti rekomendasi ini dibandingkan dengan komunikasi yang dihasilkan merek. Kemudian muncul pemasaran influencer yang didefinisikan sebagai taktik di mana perusahaan membayar orang atau influencer secara finansial atau barang untuk menghasilkan konten media sosial atas nama merek dan mempengaruhi preferensi konsumen dan keputusan pembelian. Konten bermerek yang diproduksi oleh influencer dianggap memiliki kontak yang lebih organik, otentik, dan langsung dengan konsumen potensial daripada iklan yang dibuat oleh merek. Penelitian ini menggabungkan teori SOR dan IAM. SOR singkatan dari Stimulus Organism Response, dan Information Adoption Model yang disingkat dengan IAM. IAM mencoba memasukkan faktor eksternal dan internal untuk menjelaskan perilaku penggunaan informasi. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 3 variabel utama yang diturunkan dari Elaboration Likelihood Model dan Technology Acceptance Model, yang terdiri dari argumen quality, information credibility, dan information usefulness. Penggabungan teori seperti ini yang digunakan dalam konteks penelitian tentang influencer marketing belum banyak dilakukan. Model SOR menggambarkan pengaruh berurutan stimuli, yaitu informasi, quality, dan credibility pada organisme, yaitu consumer, perceived information usefulness, dan information adoption, dan respons selanjutnya adalah niat pembelian. Kami memasukkan sponsorship disclosure sebagai faktor keterbukaan, di mana faktor kejujuran merupakan prinsip etika pemasaran Islam. Untuk menguji secara empiris hubungan antar variabel, data dikumpulkan melalui survei pengikut akun Instagram populer sesuai objek penelitian. Dengan demikian, karya ini akan membahas kesenjangan penelitian dalam topik yang menarik dan belum banyak dieksplor dari sudut pandang ilmiah. Pemasaran influencer di Instagram yang bernuansa Islami dan faktor-faktor yang berkontribusi pada kesuksesannya. Tinjauan pustaka dari penelitian ini kami rangkumkan sebagai berikut. Sussman dan Siegel menunjukkan kredibilitas sumber sebagai prediktor kuat kegunaan informasi. Konten berkualitas adalah informasi yang mendekati keunggulan, menambah nilai, dianggap penting, bermakna, dan memenuhi kebutuhan audiens. Influencer yang mengungkapkan bahwa informasi yang dipostingnya sebagai iklan membuat persepsi negatif terhadap informasi. Namun, transparansi tersebut membuat konsumen memberikan kepercayaan yang lebih besar dan niat untuk menyukai informasi tersebut. Ketika pengguna merasa bahwa pemanfaatan informasi baru akan meningkatkan kinerja mereka, dikenal sebagai kegunaan informasi.
Adopsi informasi dapat disebut sebagai proses di mana individu secara sengaja terlibat dalam memanfaatkan informasi yang diberikan. Adopsi informasi telah dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi niat untuk membuat keputusan pembelian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang mengetahui tentang adanya investasi dana syariah dan mengetahui influencer Dude Harlino dan istrinya Alisa Subandono. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah PLS dan diproses menggunakan software Smart PLS edisi 4. Kami melakukan uji measurement model, yaitu menguji validitas dan reliabilitas konstruk dari masing-masing indikator, dan melakukan uji struktural model, menentukan pengaruh antar variabel, antar konfigurasi, dan juga melakukan uji kecocokan model. Setelah melakukan pengujian, kami mendapatkan hasil bahwa seluruh hipotesis penelitian terbukti. Hipotesis 1, kualitas informasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan manfaat informasi. Hipotesis 2, kredibilitas sumber memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan manfaat informasi. Hipotesis 3, pengungkapan sponsorship memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan manfaat informasi. Hipotesis 4, manfaat informasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan adopsi informasi. Hipotesis 5, manfaat informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli di media sosial. Dan H6, adopsi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembeli konsumen di media sosial. Information adoption berperan sebagai variabel mediasi, yaitu memediasi information usefulness dengan purchase intention. Namun, mediasinya bersifat parsial dan lemah. Kesimpulan dari hasil penelitian kami adalah bahwa influencer yang dianggap kredibel akan mendapat kepercayaan yang besar dari pengikutnya, sehingga pesan yang disampaikan dianggap berguna. Informasi berkualitas yang disampaikan oleh influencer, meskipun mengandung pesan dari produk atau merek, tetap dianggap berguna dan diterima sebagai informasi yang berharga. Informasi yang berharga berpengaruh terhadap adopsi informasi dan niat beli. Selanjutnya, follower atau pengikut dari influencer tersebut memiliki niat untuk mengikuti informasi dari influencer, termasuk niat membeli produk atau merek yang dipresentasikan oleh influencer. Kaitan penelitian ini dengan mata kuliah yang kami ampu adalah bahwa influencer pemasaran itu merupakan alat pemasaran terbaru yang sedang banyak dibicarakan karena terbukti hasilnya cukup signifikan. Influencer pemasaran muncul dari platform sosial media. Dalam hal ini adalah Instagram. Penelitian ini menjadi bagian dari mata kuliah e-marketing pada sesi pemasaran sosial media. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.